Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat, tamu undangan Allah yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Yang mudah-mudahan berkumpulnya kita siang ini menjadi wasilah kebaikan, wasilah ketaatan kita dalam rangka mencari ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berharap di hari yang mulia ini seluruh aktivitas kita dikategorikan sebagai ibadah yang tentunya bisa mendatangkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat lalu kita sudah berbicara terkait dengan salah satu cara kita menggapai ampunan dan juga pahala yang banyak serta surga dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyegerakan kebaikan. Dan tentunya dengan menyegerakan kebaikan atau ketaatan tersebut ini menjadi salah satu indikator seorang yang bertakwa, di mana kemudian Allah siapkan surga bagi mereka yang bertakwa. Maka kalau kita artikan surga ini dalam konteks kekinian, walaupun secara hakikatnya surga ini adalah penggambaran kebun yang sangat indah,
Maka ketika kita kontekskan ke dalam kontekstual hari ini, mungkin boleh jadi surga ini adalah ketenangan, kebahagiaan, serta berbagai macam kemudahan yang kita peroleh selama kita hidup di dunia. Maka ketika kita ingin memperoleh surga seperti apa yang Allah siapkan, maka tentu yang harus kita lakukan adalah senantiasa meningkatkan ketakwaan. Jumat lalu kita sudah menyampaikan bahwa ketakwaan diantaranya diindikatorkan atau diindikasikan dengan salah satunya yang pertama, yaitu menginfakkan harta baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Orang ketika berinfak dalam keadaan lapang itu biasa, tetapi ketika orang berinfak dalam keadaan sempit, maka ini menjadi hal yang sangat luar biasa, di mana tentunya dia mendahulukan apa yang menjadi perintah Allah atau kepentingan agama dibanding dengan kepentingannya sendiri. Lalu yang kedua, orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa menahan amarahnya tak kala dia mampu untuk marah, untuk membalas setiap sesuatu yang membuatnya marah. Lalu yang ketiga, orang yang bertakwa dicirikan dengan mereka yang senantiasa memaafkan orang lain ketika orang lain berbuat salah. Dan tentunya Allah mencintai ketiga hamba dengan karakteristik tersebut karena amal-amal tersebut merupakan bagian dari kebaikan, bagian dari yang disebut dengan muhsinin atau orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka kemudian di dalam lanjutan ayatnya di surat Ali Imran ayat 135 dan juga 36, Allah melanjutkan terkait dengan mereka orang-orang yang bertakwa, bahwa sesungguhnya orang yang bertakwa itu bukan hanya mereka yang senantiasa taat kepada Allah, bukan hanya mereka yang senantiasa berbuat baik, namun terkadang orang yang bertakwa juga dia pernah hilaf, pernah salah. Maka artinya orang yang bertakwa itu bukan mereka yang terbebas daripada dosa, terbebas daripada kemaksiatan, terbebas daripada berbuat kesalahan, bukan. Nyatanya apa? Nyatanya kata Allah, mereka yang bertakwa adalah walladzina, yaitu orang-orang yang idza fa'alu, ketika mereka melakukan fahisyatan, perbuatan-perbuatan keji, au dzalamu, atau mereka menzolimi anfusahum, diri-diri mereka. Ayat ini menjadi dalil bahwa orang yang bertakwa bukan hanya mereka yang senantiasa terlihat taat, atau bukan hanya mereka yang berada dalam ketaatan, tetapi orang yang bertakwa pun terkadang mereka keliru, terkadang mereka salah, terkadang mereka hilaf. Bahkan disebutkan mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji, di mana kekejian berarti dosa yang bisa membuat dirinya ataupun orang lain rugi baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Serta kemudian auzolamu, atau mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Misalkan orang berbuat keji, mereka melakukan pencurian, mereka melakukan pemerkosaan, mereka melakukan hal-hal yang di luar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mereka menzolimi diri mereka sendiri, mereka kemudian lalai dalam ketaatan, mereka terlalu terlena terhadap dunia ini, atau mereka yang kemudian tidak mau untuk taat, tidak mau untuk mendengarkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Maka orang yang bertakwa pun terkadang demikian. Dan ini kemudian dikuatkan di dalam salah satu hadisnya, Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam situasi kondisi bagaimanapun. Ya. Lalu kemudian wa atbi sayyi'atal hasanati, dan iringilah setiap kejelekan, setiap dosa, setiap kesalahan dengan kebaikan, tamhuha, niscaya kebaikan tersebut mampu untuk menghapuskan setiap kesalahan, kejelekan, dosa yang telah dilakukannya. Atau kemudian wa khuliqin nas bi khaliqin hasanin, dan bergaullah, berinteraksilah dengan orang lain dengan interaksi yang baik, dengan akhlak yang mulia. Maka orang yang bertakwa adalah mereka yang ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan dosa, ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri mereka sendiri,
Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh orang yang bertakwa? Mereka tidak bergelut, mereka kemudian tidak diam pada posisi tersebut. Tetapi kemudian apa? Kembali ke ayat 133, wasari'u. Mereka menyegerakan untuk bertaubat, mereka menyegerakan untuk meminta ampunan. Kenapa? Karena kata Allah dalam ayat 135 tersebut, zakarullah. Mereka kemudian ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, ingat kepada Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang bertakwa? Bukan hanya ingat kepada Allah, tetapi fastaghfaru lidzunubihim. Mereka beristighfar, memohon ampun atas dosa yang mereka lakukan. Maka inilah kemudian yang membedakan orang yang bertakwa dengan orang-orang biasa. Orang yang bertakwa dengan orang-orang yang melampaui batas semelampaui-melampauinya, yaitu ketika mereka melakukan salah, ketika mereka melakukan dosa, mereka beristighfar, memohon ampun, karena mereka ingat bahwa ada Allah, zat yang siap kapanpun untuk membalas terhadap setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan salah yang dilakukan oleh hambanya. Lalu kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian orang yang bertakwa meyakini bahwa wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun, tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan maka mereka melakukan istighfar kepada Allah terhadap dosa, terhadap pelampauan batas yang mereka lakukan. Kenapa demikian? Karena orang yang bertakwa memahami. Lihat dalam surat Nuh ayat 16, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Maka mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Dan tentunya orang yang bertakwa dengan ampunannya, dengan permohonan ampunannya, ada kebaikan di dalamnya. Apa kata Allah? Yursilis samaa alaikum midraro. Allah akan menurunkan hujan dari langit yang sangat lebat. Dalam tafsir disebutkan hujan yang dimaksud adalah rahmat Allah, di mana setiap orang yang berdosa, setiap orang yang melakukan kesalahan, maka ketika dia diampuni dosanya oleh Allah, maka disitulah kemudian rahmat Allah hadir untuk dirinya. Maka inilah yang dilakukan oleh mereka yang bertakwa, memohon ampun kepada Allah. Bahkan kita tahu di dalam banyak riwayat bahwa Nabi paling sedikit dalam satu hari itu memohon ampun 70 sampai 100 kali. Lantas bagaimana dengan kita? Banyak dosa yang kita lakukan, banyak perintah Allah yang kita hiraukan, banyak perintah Allah yang kita lalaikan. Lantas berapa banyak istighfar yang kita lakukan dalam satu hari? Maka orang yang bertakwa adalah mereka yang memohon ampun kepada Allah, baik itu ketika dia berbuat dosa ataupun melampaui diri mereka sendiri, atau berbuat semena-mena di dunia ini. Lalu kemudian apa yang akan Allah berikan selain tadi rahmat, ya, berupa hujan lebat gitu. Wa yaj'al lakum jannat, yursilis sama alaikum midraro wa yumdidkum bi amwalin. Ya, Allah akan memberikan kepadamu apa? Harta yang berlimpah. Jadi dengan istighfar adalah salah satu kita untuk memperoleh harta yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Lalu apa? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan keturunan yang soleh. Wa yaj'al lakum jannah, Allah akan siapkan taman-taman yang terbaik, ya. Wa yaj'al lakum anharo, dan Allah akan siapkan sungai terbaik di mana? Di surga kelak. Inilah diantara keutamaan mereka yang beristighfar. Dan salah satu yang selalu beristighfar dalam hidupnya adalah orang-orang yang bertakwa, karena mereka menyadari bahwa mereka tidak akan terlepas dari yang namanya dosa, tidak akan terlepas dari yang namanya berbuat salah. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi bahwa kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam adalah pendosa, al-khotiin.
Wa khairul khotiina at-tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang melakukan salah, sebaik-baik mereka yang berbuat dosa adalah yang menyegerakan untuk bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang bertaubat dan mencintai mereka yang senantiasa mensucikan diri mereka. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka yang bertakwa adalah walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, dan mereka tidak kemudian melakukan kesalahan yang sama karena mereka menyadari, mengilmui bahwa sejatinya setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Sama halnya seperti dalam surat Al-Isra, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya adalah orang-orang yang bertakwa bukan mereka yang hanya melakukan ketaatan ketika saat di dunia, tetapi terkadang mereka juga tergelincir, terkadang mereka lupa, terkadang mereka juga melakukan kekhilafan dan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang bertakwa adalah mereka yang menyegerakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyegerakan bukan hanya menyegerakan kebaikan, bukan hanya menyegerakan ketaatan perintah Allah, tetapi menyegerakan dalam bertaubat, menyegerakan dalam melakukan hal-hal yang baik, serta menyegerakan dalam meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paling tidak kita menemukan bahwa ada 5 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, mereka menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, di mana ini memiliki makna bukan hanya tentang infak, tetapi mereka beribadah kepada Allah baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan duka. Dan ini senada dengan hadis yang tadi disebutkan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi kondisi bagaimanapun. Yang kedua, mereka yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa menahan amarahnya tak kala mereka mampu untuk meluapkan, mampu untuk membalas kepada orang yang telah membuatnya marah. Lalu yang ketiga, mereka yang bertakwa adalah orang yang mampu untuk memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Kenapa demikian? Karena yang keempat, mereka pun menyadari bahwa mereka bukan orang yang sempurna, bukan orang yang terbebas dari salah, dari hilaf, karena mereka pun terkadang berbuat salah, berbuat hilaf. Dan yang kelima, ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang menyegerakan bertaubat, menyegerakan memohon ampun kepada Allah dengan kesadaran bahwa tidak ada zat yang bisa mengampuni seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah merupakan salah satu di antara sebagian banyak dan sebesar-besarnya kasih sayang Allah kepada kita, di mana Allah walaupun seorang hamba melakukan kesalahan, tetap mereka disebut sebagai hamba. Seperti dalam surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah, kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah sangat besar, rahmat Allah sangat luas, dan rahmat Allah terbuka untuk siapapun yang mau untuk menjemputnya. Dan bagian dari menjemput rahmat yaitu dengan bertaubat dan beristighfar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa dapat melaksanakan kebaikan sesegera mungkin dan meninggalkan kejelekan sesegera mungkin.
Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalam.